Pro kontra ajaran aliran Sampradaya Hare Krishna (HK) akhirnya membuat warga yang dulu pernah ikut aliran tersebut angkat bicara. Dewi Damayanti bersama Jero Pandey Alit Arsana, dua warga umat Hindu mantan penganut ajaran aliran HK, berbagi kisah kepada media. Bagaimana dasar sehingga pihaknya kembali lagi ke ajaran agama Hindu Dharma, baik secara perilaku, lahiriah maupun kerohaniawan. Berawal kisah Dewi Damayanti, wanita kelahiran Sulawesi tahun 1995, mengaku pada masa kecilnya dibesarkan dalam lingkungan keluarga penganut aliran Hare Krishna. Menurut Dewi, tahun 2000-an di Sulawesi Selatan, penyebaran paham aliran Hare Krishna sangat masif. Banyak sekali masyarakat tertarik untuk mempelajari dan bergabung, khususnya umat beragama Hindu Dharma di sana. Hingga konflik terjadi, para penganut Hare Krishna dianggap telah melakukan pelecehan terhadap simbol tradisi Hindu Dharma, berujung pada aksi penolakan terhadap aliran Hare Krishna dari umat Hindu lain di Sulawesi. Perilaku lahiriahnya pada masa itu disebutkan bertolak belakang dan melewati batas-batas toleransi ajaran agama Hindu Dharma. Mereka itu HK total menyembah Krishna sebagai Tuhan. Jadi kalau ada tradisi lain mereka gak percaya. Waktu itu aku masih kecil, jadi mendengar dari orang tua kalau konfliknya itu dulu awalnya mereka udah mulai mempengaruhi supaya kita untuk tidak lagi menyembah leluhur, tidak menghormati leluhur, kita mencaru dihujat. Hingga pas konflik itu mulai timbul perpecahan, dan dari situ keluarga saya mulai stop Hare Krishna, ungkap Dewi Damayanti. Apa menjadi keterangan Dewi ini hampir mirip dengan Jero Pandey Alit Arsana. Ia menuturkan dirinya mengikuti ajaran tersebut berawal dari pembicaraannya bersama dengan Prabu, sebutan tokoh HK pria, dan Mataji, sebutan tokoh HK wanita. Memberikan pengaruh, berbagai filsafat Hare Krishna diikutip dari Bhagavad Gita versi Prabu Pada, hingga meyakinkan pihaknya untuk mengikuti setiap ajarannya. Namun setelah dijalani, Jero Pandey mengaku ilmu diajarkan aliran Hare Krishna kepada dirinya mengalami benturan. Semakin dalam dirinya memahami filsafat kitab Bhagavad Gita versi Prabu Pada, membuat dirinya sadar bahwa banyak ayat-ayat di kitab tersebut dimanipulasi dan justru melenceng dari ajaran Hindu Dharma, sehingga membuat dirinya berhenti dan kembali pada ajaran leluhur Hindu Dharma Bali. Di sana disebutkan yang dituhankan itu adalah Sri Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, bukan Krishna. Kita tahu dalam kisah Mahabharata sebagai awatara, ujar Jero Pandey. Ditemui Dr. Ida Ayu Madekayatri SSN, pernah meneliti dan menyusun tesis S2 mengenai ajaran Hare Krishna, mengungkapkan hal menarik sekaligus mengejutkan. Gayatri menguliti lebih mendalam tentang Hare Krishna belakangan menjadi kontroversial. Berdasarkan pengamatan dan penelitian akademiknya, ia menyebut Hare Krishna adalah sebuah ideologi dan organisasi transnasional. Ideologi transnasional dipahami sebagai gerakan politik internasional yang berusaha mengubah tatanan dunia berdasarkan ideologi keagamaan fundamentalis, tekstual, skriptualis radikal, sangat puritan dan bersikap eksklusif, melakukan klaim sepihak atas nama agama atau Tuhan. Aturan keagamaan bersifat tunggal sesuai tafsir mereka sendiri. Aturan manusia dianggap menyingkirkan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian ideologi ini menentang konsep negara bangsa, nation state, yaitu tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan dan nasionalisme terangnya. Lebih lanjut, ia menambahkan gerakan organisasi transnasional melakukan upaya membawa ideologinya ke dalam konteks lokal Indonesia untuk menarik simpati dengan sejumlah penyesuaian, misalnya melalui film, penggunaan simbol Indonesia, menaruh perhatian pada Pancasila dengan pemusatan ide hanya pada sila pertama. Dalam penelitiannya dikatakan Hare Krishna merupakan ideologi dan organisasi transnasional bersifat konservatif, ortodoks, dengan karakteristik
mentuhankan guru. Selain itu hanya tunduk pada tujuan serta perintah dari garis organisasi perguruan spiritual atau parampara, bukan pada tujuan negara. Pada ISKCON, organisasi dari ajaran Hari Krishna Chaitanya Mahaprabhu yang lahir pada 18 Februari 1458 di Nadia, Benggala, dipuja sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam propagandanya terjadi manipulasi dilakukan dalam penyebaran buku Bhagavad Gita versi Srila Prabhupada kepada masyarakat. Seolah Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna dalam epos Mahabharata dan tokoh dalam Bhagavad Gita. Padahal dalam kenyataannya, ISKCON telah menyesatkan masyarakat dengan memanipulasi seolah dipuja Sri Krishna, putra dari Devaki dalam epos Mahabharata. Padahal dipuja adalah Krishna Chaitanya Mahaprabhu, putra dari Srimati, singgungnya. Demikian dituliskan pada diksi-merdeka.com. Gayatri mengaku dalam penelitiannya menemukan manipulasi berupa penyesatan pikiran terhadap teks dalam Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita menurut aslinya karangan Srila Prabhupada dikatakan sebagai pendiri ISKCON atau Hari Krishna ini ditemukan sejumlah teks Sanskerta diubah sesuai dengan opini dan pandangan pribadi Srila Prabhupada. Disinggung terkait belakangan banyak penutupan ashram di Bali, Gayatri mengatakan bahwa keberadaan ISKCON di berbagai negara termasuk Amerika, Rusia, Inggris, Hungaria, Australia juga ditentang keabsahan organisasinya. Pengikutnya disebut Gayatri, dituding berperilaku seperti pengemis, membuat keributan dengan kirtan, menyebarkan superioritas kontroversial dari guru-guru mereka. Governing Body Commissions GBC merupakan badan pemerintah ISKCON dan manajerial tertinggi yang berkedudukan di Amerika. Komunitas ISKCON membangun proyek perkampungan eksklusif khusus Bhakta Hari Krishna bernama Gita Nagari di Lampung. Model diaspora budaya abad ke-15 baik cara dan gaya hidup dari masyarakat Benggala, sekarang disebut Bangladesh, ini diadopsi, dikembangkan secara nasional melalui agenda nasional ISKCON. Diaspora budaya Benggala inilah yang dianggap sebagai kualifikasi utama bagi nilai kehidupan keagamaan yang murni sesuai Weda, beber Gayatri. Demikian ditulis Gayatri dalam diksi-merdeka.com. Semeton umat Hindu dimanapun berada, pastinya ketika kita meyakini sebuah ajaran agama, kita sangat mengenal dalam ajaran agama Hindu bahwa agama Hindu itu ada istilah untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Dan salah satu unsur yang tidak diterapkan oleh kelompok aliran lain yang pastinya kita harus sadari itu adalah unsur tidak menerima ajaran orang lain dengan cara menghinanya. Apakah dengan menghina sesaji atau banten yang tentunya menyakiti umat Hindu Dresta Bali yang sudah ada itu merupakan bagian dalam ajaran sebuah agama? Tentu itu perlu kita pertimbangkan matang-matang. Agama Hindu Dharma Bali yang selama ini kita kenal tidak pernah memaksakan ajarannya kepada orang lain. Agama Hindu Bali selalu menghormati keyakinan dan kepercayaan agama lain. Tetapi dengan menghina umat Dresta Bali itu menunjukkan bahwa jelas sudah bahwa konsep dan cara kita sudah berbeda. Untuk itu semeton, semoga banyak dari semeton yang merasa paling benar sendiri dengan mentuhankan Krishna dengan berbagai ajarannya, semoga bisa memahami ini. Setiap ajaran agama yang diajarkan di bumi tentunya adalah untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Kita harusnya bisa berpikir dari sana. Kenapa semenjak adanya
kelompok-kelompok organisasi ini yang mengaku beragama Hindu ini justru membuat perpecahan yang terlihat justru ini semakin menghancurkan ajaran agama Hindu Dresta Bali. Apakah kegiatan menghancurkan kepercayaan orang lain kepada Tuhannya itu merupakan bagian dari ajaran agama yang baik? Bagaimana pendapat Anda, Sobat Tom? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.